Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rahma, program studi manajemen. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya sehingga saya telah sampai pada penghujung pembelajaran mata kuliah akuntansi manajemen yang ditandai dengan pengumpulan video ini sebagai upaya untuk memenuhi penilaian tugas akhir mata kuliah akuntansi manajemen. Dalam video ini, saya akan menguraikan tentang penetapan harga transfer, yang mana pengertian harga transfer itu sendiri merupakan suatu kegiatan akuntansi yang mewakili harga barang ataupun jasa yang diberikan dari satu divisi ke divisi lain dalam suatu perusahaan yang sama. Selanjutnya, tujuan penetapan harga transfer. Yang pertama, evaluasi prestasi divisi secara akurat. Artinya, tidak satupun manajer divisi yang memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan divisi lain. Tujuan yang kedua yaitu keselarasan tujuan, yang berarti bahwa setiap manajer mengambil keputusan untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan memaksimalkan laba divisinya. Selanjutnya, tujuan yang terakhir yaitu tetap terjaganya otonomi divisi, yang artinya tidak ada campur tangan manajemen puncak dalam kebebasan manajemen divisi dalam mengambil keuntungan. Selanjutnya, penentuan harga transfer. Tentunya, dalam menentukan harga transfer, manajemen tidak bisa sembarangan dalam menentukan harga suatu barang. Secara garis besar, harga tersebut sebisa mungkin tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat. Selain itu, harga transfer dalam praktiknya harus terus diperhatikan agar tujuan manajemen sesuai dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya, prinsip dasarnya adalah bahwa harga transfer sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Namun hal tersebut dalam dunia nyata sangat sulit diterapkan. Hanya sedikit perusahaan yang dapat menerapkan prinsip ini. Selanjutnya, ada beberapa metode dalam penentuan harga transfer. Yang pertama, penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar, di mana harga transfer berdasarkan harga pasar dipandang sebagai penentuan harga transfer yang paling independen, di mana barang-barang yang diproduksi unit penjual dihargai sama dengan harga yang berlaku di pasar. Pada divisi penjual ada kemungkinan untuk memperoleh profit, dan pada divisi pembeli harga yang dibayarkan adalah harga yang sewajarnya. Namun yang menjadi kelemahan dari sistem ini adalah jika harga suatu produk ternyata tidak tersedia di pasar, karena tidak semua barang-barang yang diperjualbelikan tersedia di pasar. Dan metode yang kedua yaitu penetapan harga transfer berdasarkan biaya. Penetapan harga transfer berdasarkan metode ini relatif mudah digunakan, tetapi memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, penggunaan biaya sebagai harga transfer dapat mengarah pada keputusan yang buruk jika seandainya unit penjual tidak dapat memproduksi dengan optimal. Yang kedua, jika biaya digunakan sebagai harga transfer, divisi penjual tidak akan pernah menghasilkan keuntungan ataupun laba dari setiap transaksi internal. Selanjutnya, kelemahan yang ketiga yaitu penentuan harga transfer yang berdasarkan biaya, berarti tidak ada insentif bagi orang yang bertanggung jawab mengendalikan biaya. Metode yang ketiga yaitu penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi. Dengan ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk mengoordinasikan harga transfer yang diinginkan. Adapun beberapa kelebihan harga transfer berdasarkan negosiasi ini. Yang pertama,
Pendekatan ini melindungi otonomi divisi dan konsisten dengan semangat desentralisasi. Yang kedua, manajer divisi cenderung memiliki informasi yang lebih baik tentang biaya dan laba potensial atas transfer dibanding pihak-pihak lain dalam perusahaan. Tetapi di samping dengan beberapa kelebihan metode tersebut, transfer negosiasi ini agak sulit untuk diterapkan karena posisinya ada pada situasi sulit yang bisa menimbulkan konflik of interest antara dua belah pihak yang terlibat. Kemudian metode yang terakhir yaitu penetapan harga transfer berdasarkan arbitrage, di mana penentuan harga transfer berdasarkan interaksi kedua divisi pada tingkat yang dianggap terbaik bagi kepentingan perusahaan tanpa adanya pemaksaan oleh salah satu divisi mengenai keputusan akhir. Pendekatan ini mengesampingkan tujuan konsep pusat pertanggungjawaban biaya. Adapun cara kerja harga transfer yaitu harga transfer masih bisa dilakukan dalam akuntansi dan perpajakan selama itu masih berada dalam pemilik atau kontrol yang sama. Harga transfer tidak hanya berlaku untuk barang yang memiliki bentuk ataupun wujud, tetapi juga untuk jasa seperti properti intelektual. Beberapa hal yang termasuk dalam properti intelektual adalah riset, hak paten, dan juga royalti. Kemudian sasaran penentuan harga transfer. Adapun beberapa sasaran dari penentuan harga transfer yaitu 1. Memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan penyesuaian yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari tiap unit usaha. Selanjutnya yang ketiga, sistem harus mudah dimengerti dan dikelola. Dan yang terakhir, menghasilkan keputusan yang bertujuan sama, yaitu meningkatkan laba usaha yang akan meningkatkan laba perusahaan. Selanjutnya, karakteristik harga transfer. Yang pertama, masalah harga transfer hanya timbul jika divisi terkait diukur kinerjanya berdasarkan atas laba dan harga transfer berdasarkan nilai barang atau jasa yang ditransfer merupakan unsur yang signifikan dalam membentuk biaya penuh produk yang diproduksi divisi pembeli. Jika nilai atau barang yang ditransfer tidak signifikan, tidak masalah dalam perusahaan. 2. Bagian divisi penjual. Harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Harga transfer merupakan pendapatan unsur laba sebagai dasar pengukuran kinerja divisi. Yang ketiga, harga transfer merupakan alat untuk mempertegas divisionalisasi dan diverifikasi bisnis perusahaan dan mengintegrasikan divisi yang dibentuk perusahaan negosiasi untuk menetapkan harga barang atau jasa yang ditransfer antar divisi. Adapun contoh perusahaan yang menerapkan harga transfer yaitu perusahaan Nestle. Nestle merupakan salah satu perusahaan multinasional di VW Swiss yang bergerak dalam bidang makanan. Didirikan pada tahun 1867 oleh Henry Nestle, yang mulai tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan makanan terbesar di dunia, serta perusahaan makanan dan minuman yang telah dipercaya oleh banyak orang di seluruh dunia hingga sekarang. Salah satu merek produk Nestle yang dipasarkan di Indonesia yaitu susu bubuk Nestle Denkau, kopi instan Nescafe, Nestle Milo, Nestle bubur bayi, KitKat, Polo, dan lainnya. Kita bisa mengambil produk Milo dan Denkau yang merupakan salah satu produk yang menerapkan transfer pricing pada perusahaan Nestle. Pada dasarnya, produk Denkau sebagai bagian dari salah satu produk Nestle merupakan produk jadi yang bisa langsung dikonsumsi oleh konsumen. Sedangkan bagi produk Milo, Denkau merupakan produk setengah jadi. Milo membeli susu Denkau sebagai bahan tambah produknya. Itulah tadi serangkaian materi yang sempat saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.